Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Juliana Monika Ita, merupakan salah satu dosen perguruan tinggi Diploma 3 Program Studi Perhotelan Akademi Pariwisata NHI Bandung. Video ini dibuat dalam rangka sebagai bentuk unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Saat ini saya mengajar di bidang keahlian, khususnya mata kuliah pengetahuan nutrisi. Mata kuliah ini membahas mengenai sejarah ilmu gizi dan fungsi gizi makanan, unsur-unsur gizi makanan, proses pencernaan makanan dalam tubuh, serta perhitungan gizi dan kalori. Pada mata kuliah ini juga merupakan kelompok mata kuliah khusus yang ditujukan bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Yang mana untuk profil lulusan dari program studi ini akan menghasilkan profil lulusan sebagai supervisor di bidang perhotelan. Selain itu, saya sebagai dosen juga melakukan Tridharma. Salah satunya yaitu pengajaran. Pengajaran yang saya lakukan yaitu dengan sistem DIY, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu sistem delivery adalah proses tentang bagaimana dosen menyampaikan pembelajaran sehingga dapat diterima baik oleh mahasiswa. Yang pertama CPL yaitu aspek sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. CPL atau capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdapat 6. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menginternalisasi sikap kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang food production. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang keempat, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang kelima, menguasai konsep teoritis dalam ruang lingkup pengetahuan kitchen. Yang keenam, mampu mengkoordinir, mengawasi produk dan layanan, serta mengimplementasikannya kebijakan dalam bidang keterampilan kitchen. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui sejarah ilmu gizi dan fungsi gizi makanan. Yang kedua, diharapkan mahasiswa memahami unsur-unsur gizi makanan. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan perhitungan gizi dan kalori. Pada mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan. Materi pembelajarannya terdiri dari 1. Sejarah ilmu gizi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air, rekayasa genetika, pencernaan makanan di dalam mulut, penyerapan makanan di dalam usus, perhitungan berat badan ideal dan berat badan normal, DKBM, perhitungan kalori dan nilai gizi per porsi makanan bagi penderita penyakit menular, dan perhitungan kalori dan nilai gizi per porsi makanan bagi penderita penyakit tidak menular. Selain itu, pada mata kuliah ini tentu terdapat daftar referensi atau literatur yang terdapat ada di samping. Moda pembelajaran yang kedua yaitu di sini interaction atau suatu proses interaksi antara dosen dan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Di sini saya menggunakan 2 metode. Yang pertama, collaborative learning dan diskusi. Collaborative learning di sini merupakan proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Selain itu, diskusi yaitu penyajian bahan pelajaran dilakukan dengan cara mahasiswa ditugaskan untuk membahas dan bertukar pendapat mengenai topik atau masalah tertentu untuk memproses suatu pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti. Yang ketiga yaitu assessment. Di sini saya membuat komponen penilaian. Yang pertama, kehadiran dengan bobot persentase penilaian sebesar 10%, tugas atau kuis 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS sebesar 40%. Demikian 3 aspek yang telah saya sampaikan terkait mata kuliah pengetahuan nutrisi, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pengetahuan nutrisi secara tatap muka di kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sekarang pelajaran pengetahuan nutrisi ya. Iya. Pertemuan ke. Iya. Oke, sebelumnya kita cek kehadiran dulu ya. Oke. Rizky, Cahir, Ahmad, Aila, Akmal, Jose, Joshua, Satria, Zalhan, Nafa, Nafiza, Nur, Salwa, Tiara, Yosi, Almas, Jessica, Centurio, Cicilia, Weren. Hadir. Jadi yang enggak yang izin Rizky aja. Materinya sekarang karbohidrat ya. Ya, sekarang pertemuan 3 materinya tentang karbohidrat. Sebelumnya kita lihat dulu objektifnya. Yang pertama yaitu pengertian karbohidrat. Jadi diharapkan setelah pertemuan ini kalian dapat menyebutkan pengertian karbohidrat. Yang kedua menjelaskan penggolongan karbohidrat menurut asal atau sumbernya. Yang ketiga menjelaskan penggolongan karbohidrat menurut struktur molekulnya serta contoh-contohnya, dan terakhir fungsi dari karbohidrat. Ya, selanjutnya itu pengertian karbohidrat. Apa sih karbohidrat? Ya. Jadi ngelihat dari namanya, karbohidrat itu adalah senyawa organik, karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdiri dari satu molekul gula sederhana atau lebih yang merupakan bahan makanan penting dan sumber tenaga, atau lebih dikenal lagi sebagai zat gula atau zat gula. Selanjutnya kita lihat sumber utama karbohidrat. Memang sih semua bahan bisa saja mengandung karbohidrat, tapi bahan utamanya apa aja sih? Nah, yang pertama ini padi-padian. Oke, ini ada beras, gandum, jagung ya. Selanjutnya itu ada umbi-umbian, ada talas, singkong, ubi, kentang, yang sama-sama ya, yang penting kita umbi-umbian juga. Selanjutnya hasil olahannya, itu bisa roti, mie, tepung, pasta, ya, crackers. Jadi semua dari macam padi-padian atau umbi-umbian. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Saya. Ya, silakan Laila. Saya ingin bertanya Ibu, Ya. kalau untuk teh manis itu termasuknya karbohidrat atau bukan? Wih, bagus. Silakan duduk kembali. Ya, teh manis, nah ini bisa teh manis ya. Kebetulan tadi udah disebutkan, karbohidrat juga bisa disebutkan sebagai zat gula atau zat tepung. Jadi teh manis juga termasuk karbohidrat. Bagus, Aila. Terima kasih. Selanjutnya penggolongan karbohidrat ada 2, yaitu dari hewani dan dari tumbuhan ya, atau nabati. Di sini kalau karbohidrat hewani contohnya ada glikogen dan galaktosa. Dan yang kedua karbohidrat nabati, contohnya ada zat tepung, sukrosa, fruktosa, dan selulosa. Oke, penggolongan karbohidrat ini ada 2 ya. Nah, sebelumnya kita pengen tahu dulu, ada yang tahu nggak kira-kira contoh karbohidrat dari buah-buahan? Saya. Oke, Nafa.
Jawaban yang ada buah, ada karbohidratnya itu ada pisang, apel, sama mangga. Ya, bagus. Terima kasih Nava. Bagus sekali contohnya ya. Jadi salah satu contoh pada buah-buahan itu ada pisang, apel ya. Dan memang ada mengandung gula, tapi kandungannya itu bisa berbeda-beda. Mungkin kalian bisa rasakan sendiri apakah buahnya itu manis. Nah, itu berarti mengandung karbohidrat. Ya, bagus ya. Tadi dijawab oleh Nafa. Sekarang sampai sini ada yang menanyakan dulu? Saya. Ya, boleh. Claire? Yeay. Jadi Bu, saya mau bertanya, kira-kira tuh ada berapa banyak kandungan karbohidrat dalam susu sih Bu? Ya. Oh ya, betul. Bagus sekali ya. Itu sebagai salah satu contoh dari karbohidrat hewani. Dari Galactose ya. Susu itu mengandung berapa gram sih karbohidratnya? Itu sekitar 5%. Ya, jadi nggak banyak sih. Beda sama nasi yang bisa mengandung 27,9 gram dalam sebuah 100 gram. Dalam 100 gram nasi. Tapi kalau susu hanya sekitar 5 gram. Oke, sampai sini bisa dipahami. Terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya penggolongan karbohidrat menurut struktur dan bentuk. Di sini ada 3 macam: monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Selanjutnya ada slide penjelasannya, itu monosakarida. Nah, ini pengertiannya itu bisa dilihat dari sini, karena dia mono, jadi dia hanya mengandung 1 gugus gula. Ya. Sifatnya dia mudah larut dalam air, manis rasanya, dapat mengkristal dan tidak dapat diubah oleh enzim pencernaan karena dia udah langsung bisa dirasakan ya, manis rasanya. Contohnya tadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Coba ada yang tahu itu glukosa itu apa? Saya tahu. Ya boleh, Satria. Jadi untuk contoh dari monosakarida itu ada selai, sereal, sama yogurt. Terima kasih. Ya bagus, terima kasih Satria. Ya, itu salah satu contoh monosakarida. Lebih tepatnya lagi pada contoh macamnya glukosa ya. Selanjutnya itu disakarida. Disakarida dari namanya di sini maksudnya jadi dia mengandung 2 gugus gula. Sifatnya mudah larut dalam air sama manis rasanya, dapat mengkristal. Namun bedanya di sini dia dapat diubah oleh enzim pencernaan menjadi monosakarida. Macamnya ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Selanjutnya polisakarida. Ini mungkin kalian yang cewek-cewek udah pernah dengar poli gitu ya. Berarti banyak, ya lebih dari 2. Kalau polisakarida ini jadi dia bisa mengandung lebih dari 2, bahkan bisa ratusan. Nah, sifatnya ini kebalikannya dari monosakarida, jadi tidak manis rasanya, ya, tidak larut dalam air, dan juga dapat diubah oleh enzim pencernaan menjadi monosakarida dan disakarida. Contohnya di sini ada glikogen, selulosa, dan zat aktif. Sampai sini dapat dipahami? Ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya. Saya. Ya. Saya izin bertanya, apa akibatnya bila kita terlalu banyak mengkonsumsi gula? Terima kasih. Ya bagus pertanyaannya Nafizar ya. Di sini konsumsi gula berlebih bisa menyebabkan diabetes. Sebelum nyampe diabetes itu kita menjadi obesitas. Jadi karena kita sudah kelebihan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selain bisa menyebabkan obesitas, diabetes, mengganggu juga sistem pencernaan. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Terakhir, fungsi karbohidrat. Di sini ada 3, yaitu sumber tenaga dan panas, pembentuk tenaga, cadangan bagi tubuh, dan memberikan rasa kenyang dan kepuasan. Memang ini 3 aja ya, tapi secara garis besar. Nah, selain itu coba ada yang tahu gak fungsi karbohidrat? Saya. Ya, boleh Salwa. Baik Bu. Baik Bu, izin menjawab. Jadi selain fungsi karbohidrat bagi tubuh yang Ibu jelasin, jadi fungsi karbohidrat itu untuk melancarkan buang air besar. Terima Ya. kasih. Bagus, terima kasih tepuk tangan. Oke, ya, dari Salwa.
pengetahuan tentang fungsi dari karbohidrat. Memang banyak sekali ya fungsinya karbohidrat. Selain dia menambah serat, karena kita makan karbohidrat itu kan biasanya porsinya cukup besar kan dibandingkan makan protein. Jadi dia membantu melancarkan buang air. Oke, pertemuan kali ini materinya sampai sini. Sebelumnya kita review dulu ya. Ya, kita review dulu pertemuan hari ini. Ya, dimulai dari pengertian. Pengertian karbohidrat tadi apa? Senyawa, karbon, hidrogen, dan oksigen atau lebih, atau yang lebih dikenal lagi sebagai zat tepung dan zat gula. Nah, itu. Coba terus bahan utama atau contoh utama dari karbohidrat apa aja? Bagus. Terus penggolongan karbohidrat menurut asal atau sumbernya ada dua. Tadi apa? Hewani dan alami. Bagus. Terus penggolongan karbohidrat menurut bentuk dan struktur molekulnya ada tiga. Apa aja? Monosakarida, disakarida, polisakarida. Oke, bagus. Fungsi karbohidrat tadi tiga apa aja? Sumber tenaga dan panas, membentuk tenaga cadangan tubuh, dan juga harusnya Sama pembentuk Oke. buang air besar. Bagus, terima kasih. Sekarang kita lanjut kuis ya, nggak apa-apa? Kuisnya siap. Oh ya, kuisnya kelompok nih, ya. Jadi di sini karena ada 13 orang, jadi kita bagi ada yang berempat, dua kelompok dan satu kelompok berlima. Karena ini udah berempat nih ya, langsung aja ini kelompok satu, oke? Kelompok duanya berempat ya. Ini dari Salwa, Tiara, Satria, Zalhan, 4. Nur sih Pak ya. Jadi berlima. Itu kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Sisil, Nafizar, Nafa dan Joseph. Oke, siap ya. Jadi nanti kalau mau ngejawab itu boleh perwakilan atau misalnya saya yang udah langsung tahu jawabannya, angkat tangannya dari tiap kelompok. Oke. Poin yang paling besar didapatkan ya. Oke. Asik. Oke. Kuisnya itu adalah menjodohkan ya. Jadi kalian temukan penjelasan yang cocok dengan kata kunci sesuai dengan materi kita tadi tentang karbohidrat. Jadi baik misalnya contoh dari glukosa gitu atau fungsinya karbohidrat itu apa gitu ya. Oke, bisa? Bisa. Kita mulai ya. Oke, mulai ya. Nanti tinggal jawab ya 1, 1, 2, 2, 3, 3 ya. Siap-siap ya. Saya pertama. Sumpah saya pertama. Beneran yang kelompok 2. Coba jawab. Wah, cicu mainnya. Glukosa. Oke. Saya jadi yang kelompok 2 dapat nilai 100. Siap lagi ya. Saya, Benar ya. Kita lanjut. Siap-siap lagi ya. Saya. Bu, bentar Bu. Bu. Kan jokinya. Bukan jokinya, Bu. Kenapa semuanya angkat tangan di situ, Bu? Ya, pokoknya semuanya semangat berarti Ini ya. soal fitness squad, ini soal squad. Oke. Lu pikir gue Enggak enggak? pada berisik nih, berisik dari sini. Itu kita harus ambil. Woi. Oh. Siap-siap ya. Yes. Saya. Bu, ya ampun, Bu. Jangan saya satu gitu. Dua. Ini juga sayang, Bu. Apa? Selulosa. Selulosa. Woi, coba jawaban lu tadi namanya. Gua udahan dulu ke pertama. Wah, nggak bisa nih, kamek nih. Oke, masih ada pertanyaannya, 7 lagi ya. Angka ya. Bonus dong. Buset. Apaan nih? Maksudnya apa nih? Bonus. Oh, kita dulu nih. Oh gitu. Oke. Bu, Ben satu pertama Bu ya. 1,
1, 2, 3. Udah duluan dong. Sabar tuh, ada aku. Bu, urut lah ya. Dari situ ya. Yang mana? Nih, bentar Bu. Bentar dulu. Tanggal 29 sekarang ya. 29 dulu nggak? Ganjil. Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kanan bawah. Ini. Iya, awas sampai jauhan kita. Lumayan lah ya. Sesuai lumayan lah. Lah, tuh kita. Hah? Jangan kamu tadi dapet. Oh, jir. Saya. Satu. Saya weh. Fruktosa A jawabannya. Jawabannya ya, ayo. Berarti 221. Kita berarti comeback dong ini. Jadi gak enak sama sebelah. Iya lah. Ingat nomor 1 dapat 1 kan? Where's nih emang siapa ya? Tanya nomor 5 ya. 2. Bu, 2 mulu Bu, 2 udah 2 kali. Oke gas. 1. Jangan saya. 1. Abis ini 1 ya Bu? 2. 1 dan 2, yang betul teriak, pukul kepala lu ntar. Bu, kalau mau tahu ya Bu ya, soal lo nongol Bu, udah ada 2 ada tiap. Cobain di Samarinda. Soal lo nongol, 2 ada 2. Jangan bikin mata gua like lo. Oke, nomor 3 udah 2 poin ya. Lanjut. 1. Ya. Lah, nomor 2 dapat mulu dah. Kan tadi udah 1. Iya. Jawab yang mana? Ini ya. Ya. Polisakarida. Ya. Iyalah, 1 ST gitu. Hati-hati ya, 1 ST gitu. ST. 1.2 koma, 1. Salah. 1.2 koma. Posisi pertama kelompok. Wah, 1. Jawab ya. Iya, betul gitu. Gitu ya. Ya. Satu, teman aku. Ini dianulir. Ya. Lanjut lagi ya. Kok gitu? Iya, tadi saya mau jadian lagi. Ya, ini nggak kecewa saya mah. Dua lagi Mas. Tenang. 1. Bu, ini mah bukannya dia dua yang ngomong, Bu, emang ibu yang milih kalau begitu mah. Kalau saya ngomong, saya Percuma voting. iya, cuma. Udah sebelum muncul. Udah nggak bisa pilih. Harap tenang. Satu lagi, Bu. 1. Ya ini. Yang ketiga, coba. Minus 100 yuk, minus 100 yuk. Kalau salah juga dah. Minus 100. Kalah. Percayaan. Ya mampus. Siap Bu. Siap Bu. Skip Bu dia dapatkan. Percayaan. 1. Nah, 1.2 garis finish kelompok 1 artinya Tadi bisa Kanada.
Tapi bener gak? Siapa yang paling banyak? Jadi yang paling banyak kelompok 2. Kedua kelompok 1. Kelompok terakhir ya. Oke, gak apa-apa. Yang penting semuanya sudah hafal kelompoknya ya. Gimana sih Gun? Terima kasih ya. Pertemuan hari ini sudah cukup sekian. Sebelumnya ada yang tanyakan dulu? Cukup Bu. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu. Udah. Ben. Gimana Gun? Nanti aku bawah ya. Demikian cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pengetahuan nutrisi. Semoga sistem pembelajaran yang saya terapkan dapat memberikan dampak positif kepada mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.